Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kita kuliah machine learning pada hari ini, kita akan membahas pemrosesan data dalam machine learning. Pada pertemuan ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama itu yaitu sumber data dan format data. Perlu kita ketahui bahwa sumber data untuk machine learning itu dapat kita peroleh dari dataset publik, web scraping ataupun database. Sementara format data yang bisa kita kumpulkan, yang bisa kita kerjakan nantinya dengan machine learning, yaitu format data CSV, JSON, XML, SQL, dan Parquet. Dataset publik maksudnya merupakan dataset yang tersedia secara gratis ataupun bisa jadi berbayar untuk yang bisa digunakan untuk penelitian dan pengembangan model. Contoh itu adalah data dari Google, Machine Learning Repository, Google Dataset Search, open data pemerintah seperti data.gov ataupun data.id. Jadi dataset publik itu bisa banyak bisa diperoleh ya dari Google uji machine learning, dari Google Dataset Search, open data pemerintah ataupun kalau kita berlangganan IEEE bisa dari IEEE dataset. Nah, itu bisa diambil atau bisa diperoleh datasetnya. Kemudian data yang diperoleh dari web scraping itu berarti mengambil data itu dari website. Seperti contoh mengambil data harga produk dari e-commerce seperti dari Shopee, kan banyak tuh harga-harga produk Shopee, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Kemudian eh, mengumpulkan teks dari berita online untuk analisis sentimen itu juga dikatakan pengumpulan data secara web scraping. Intinya diambil dari internet dan secara online. Sementara dataset dari database, ya sumber data yang diperoleh dari database itu berarti diperoleh dari penyimpanan data dalam sistem struktur seperti dari data SQL database. Biasanya ada di eh, institusi-institusi, perguruan tinggi maupun sekolah-sekolah. Kemudian untuk format data itu ada terbagi ke dalam beberapa bagian. Contohnya itu CSV. CSV ini sering kita lihat berbentuk Excel, tapi dia bukan SLX, extensionnya adalah CSV, ya. Nama filenya CSV extensionnya. Jadi CSV ini singkatan dari comma separated values, ya. Ini merupakan format teks sederhana yang menyimpan data dalam bentuk tabel, tapi dia pemisahnya koma. Kalau Excel biasa dia kan pakai garis-garis, kalau ini pakai koma-koma untuk pemisahnya, untuk memisah antara nilai yang satu ataupun eh, item yang satu dengan item yang lain, ya dipisah dengan tanda koma. Kemudian JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation, ya. Itu format berbasis teks yang menyimpan data itu dalam struktur kunci nilai, ya sering digunakan dalam API dan penyimpanan NoSQL. Kemudian ada XML, itu singkatan dari Extensible Markup Language, ya ini merupakan format data berbasis teks yang sering digunakan dalam pertukaran data antar sistem. Ini XML, ya. Kemudian SQL, struktur query language, saya rasa kita nggak asing ya, karena semester 1 atau semester 2 mungkin pernah belajar SQL, ya, database SQL. Ini merupakan format penyimpanan data dalam database relasional dengan bentuk tabel. Sementara Parquet itu, ya, Parquet itu format data kolumnar, ya, yang dioptimalkan untuk penyimpanan yang efisien dan pengolahan cepat. Sering digunakan dalam big data, ya, dengan Base, Spark dan Hadoop. Ya, mungkin kita tidak terlalu membahas ini, tapi Parquet ini sangat sering digunakan, ya, familiar sekali kalau orang yang sering meneliti dalam bidang big data. Tapi kalau kita masih S1, saya rasa tidak terlalu familiar dengan kata-kata parkit, ya, tapi bagi kalian yang ingin mempelajari ataupun ingin mencari tahu informasi tentang parkit bisa banyak, ya, banyak berseliweran di internet, bisa kalian ambil dari artikel jurnal, bisa dari Google, ya, kalian cari sendiri tentang parkit itu banyak. Kemudian yang kedua tentang normalisasi dan standarisasi data. Jadi pada pemrosesan data dalam machine learning ini yang kedua itu adalah normalisasi dan standarisasi data. Ya, normalisasi maksudnya apa? Normalisasi itu berarti membuat skala data ke dalam rentang tertentu. Contohnya antara 1 sampai 9, antara 0 sampai 1. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian kalau standarisasi itu berarti mengubah distribusi data agar memiliki mean,
sama dengan 0 dan std sama dengan 1 ya. Min itu maksudnya standar ya. Jadi min itu sama dengan 0 dan standar sama dengan 1. Kalau dalam standarisasi data berarti bahwa data dikonversi agar memiliki rata-rata atau min sebesar 0. Dan simpangan baku atau standar deviation ya, atau STD biasa disingkat. Kalau standar deviation ini disingkat dengan STD ya, sebesar 1. Kemudian untuk teknik normalisasi data ya, untuk teknik normalisasi data itu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu min max scaling dan decimal scaling serta log transformation. Kalau min max scaling ini berarti mengubah nilai data ke rentang 0, 1 atau min 1,1 antara 0, 1 ya, berarti kalau 0 sampai 1 berarti 0, sekian sampai 0,9. Jadi nggak boleh, kalau dibilang rentang antara 0 dan 1 berarti 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,9. Nah, seperti itu. Yang penting dia nggak boleh 0 dan nggak boleh 1. Atau min 1,1. Min 1 maksudnya min 1 sampai 1 ya. 1 sampai 1 itu berarti eh, min 1, kemudian eh, min 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 ya. Yang penting antara min 1 sampai 1. Ya, berarti nggak boleh min 1 dan nggak boleh 1. Kalau tadi 0 sampai 1 berarti nggak boleh 0 dan nggak boleh 1. Antara itu berarti 0, kemudian kalau decimal scaling itu berarti membagi setiap nilai dengan kelipatan 10 ya. Jadi dia membagi setiap nilai itu dengan kelipatan 10 sesuai jumlah digit yang terbesar. Kemudian kalau log transformation itu berarti mengubah data menggunakan logaritma ya, untuk mengurangi skew. Skew itu berarti kecondongan data ya, kecondongan dari data yang mau kita ubah ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah teknik standarisasi data. Untuk teknik standarisasi data sendiri itu biasa menggunakan dua teknik, itu Z-score normalization dan robust scaling ya. Itu menggunakan median dan IQR ya. Z-score normalization itu merupakan standarisasi ya, standarisasi untuk machine learning ya. Itu berarti mengubah data sehingga memiliki min 0 sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1 seperti tadi sudah kita jelaskan di awal. Kemudian digunakan ketika data memiliki distribusi normal dan skala itu bervariasi. Jadi skalanya itu bervariasi ya. Kemudian ketika data distribusinya itu normal dan skalanya bervariasi itu berarti beraneka ragam. Sedangkan robust scaling itu menggunakan median dan IQR ya. Median IQR itu singkatan dari interquartile range ya, interquartile range. Ini digunakan untuk mengatasi outlier ya. Outlier yaitu cocok untuk data yang memiliki banyak outlier karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim ya. Outlier ini artinya data yang tidak tetap ya, outlier ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang menangani data yang hilang. Ya, jadi dalam machine learning ini ada memang kasus data itu hilang ya. Jadi eh, pada pembahasan menangani data yang hilang itu, penyebab data hilang itu pertama karena error input. Error itu berarti salah memasukkan data ataupun inputannya salah ya. Kemudian masalah sensor dan lain-lain. Nah, seperti itu biasanya. Kemudian teknik menangani missing values ya. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ya, tadi untuk mengatasi data hilang ya. Teknik mengatasi data hilang yang pertama itu menghapus data yang hilang. Ya, teknik mengatasi data yang hilang adalah menghapus data yang hilang. Kemudian mengisi dengan min atau median atau mode. Kemudian menggunakan algoritma prediksi. Ini untuk teknik mengatasi data yang hilang ya. Kalau kita pakai machine learning. Kemudian kalau untuk teknik feature engineering, ya ini berarti proses transformasi data mentah menjadi fitur yang lebih informatif ya. Itu yang pembahasan yang keempat ini, teknik feature engineering. Tadi kan apa namanya? Tadi ada 4 ya untuk pemrosesan data dalam machine learning ya, yaitu sumber data dan format data yang pertama, pembahasan kedua normalisasi dan standarisasi tadi.
Kemudian yang ketiga, bagaimana menangani data yang hilang. Kemudian yang keempat ini adalah teknik feature engineering, yaitu proses transformasi data mentah menjadi fitur yang lebih informatif. Kemudian pada teknik feature engineering ini biasanya terbagi menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama itu adalah feature scaling, selanjutnya feature selection, kemudian feature extraction dan binning dan encoding. Ya, jadi untuk feature scaling ini ya, feature scaling ini berarti itu menyelaraskan ya antara skala fitur agar model itu lebih stabil. Kan kalau kita menggunakan algoritma machine learning nanti akan menggunakan model-model ya untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi teknik feature engineering ini itu merupakan proses transformasi data ya dari data mentah menjadi fitur yang lebih informatif. Ada 4 tekniknya. Yang pertama tadi adalah fitur scaling ya. Fitur scaling ini gunanya untuk menyelaraskan antara skala fitur agar model lebih stabil. Yang kedua itu adalah fitur selection. Ya, fitur selection ini berarti memilih fitur yang paling relevan ya. Yang paling relevan itu artinya yang paling memungkinkan untuk meningkatkan akurasi model. Jadi ini fitur-fitur yang paling mungkin ya digunakan untuk meningkatkan akurasi model itu fitur selection ya. Setelah fitur selection kita gunakan teknik fitur extraction ya. Ini berarti mengubah ya. Fitur extraction ini berarti mengubah data mentah menjadi fitur yang lebih representatif ya, yang lebih representatif, yang lebih enak dilihat dan lebih mudah digunakan ya. Jadi fitur extraction ini mengubah data mentah menjadi fitur yang lebih representatif, yang lebih jelas, yang lebih detail ya. Ya, namanya fitur extraction. Extraction itu berarti mengekstrak ya, mengubah data mentah menjadi fitur yang lebih representatif, yang lebih mudah diolah dan lebih jelas. Kemudian teknik berikutnya menggunakan binning dan encoding. Ya, binning dan encoding ini berarti mengelompokkan nilai numerik dalam kategori ya atau mengubah data kategori menjadi bentuk numerik. Numerik itu berarti angka ya, numerik ya. Numerik berarti angka. Namanya numerik nomor ya, mengelompokkan nilai numerik dalam kategori atau mengubah data kategori ya menjadi bentuk numerik. Jadi numerik bisa diganti menjadi kategori ya. Contohnya 01 bisa diganti dalam kategori yes atau bisa diganti ke dalam kategori ya dan tidak, atau mengubah data kategori yang tadinya ya tidak menjadi 01. Yang penting kebalikannya dia. 01 bisa diganti ke dalam kategori, kategori ya tidak bisa diganti ke dalam numerik seperti 01. Nah, seperti itu. Itu adalah binning dan encoding. Selanjutnya dari keempat bagian ini bisa kita simpulkan bahwa pemrosesan data itu sangat penting ya untuk meningkatkan performa model machine learning. Jadi eh, untuk meningkatkan kemampuan dari model machine learning, pemrosesan data itu sangat-sangat penting sekali. Bagaimana dia dinormalisasi, ya, bagaimana dia diproses, bagaimana pembagiannya, ya, di pemrosesan data itu dia. Kemudian normalisasi, ya, normalisasi dan standarisasi membantu menyeimbangkan data, benar ya. Dari data-data yang kita kumpulkan, ada kalanya dia memang harus dinormalisasi dan standarisasi karena ada beberapa data-data atau beberapa item-item di data itu yang memang dia tidak standar ya, yang perlu kita hilangkan karena tidak terlalu penting ya, tidak terlalu penting ya, jadi perlu kita hilangkan ya. Contohnya apa? Contohnya nomor, nomor 1 2 3 4 kan nggak perlu kali. Nama penting, nah, jadi nomor kita hilangkan nama. Kemudian NIM penting, tidak kita ulangkan. Alamat tidak perlu ya, alamat kita hilangkan aja. Kemudian kota, nah, kota mungkin penting, jadi kota tetap. Misalnya ya, misalnya itu adalah data mahasiswa. Jadi ada perlu kita normalisasi dan perlu kita standarisasi. Jadi mana yang berguna, bermanfaat, mana yang tidak. Artinya apa? Biar jangan terlalu banyak menggunakan data-data ataupun item-item dari data penelitian yang tidak penting. Jadi yang tidak penting kita kita hilangkan. Itulah salah satu tadi fungsi normalisasi. Ataupun mungkin ada data-data yang apa namanya yang rusak ya, yang tidak jelas dia. Contohnya aknon ya, yang lainnya laki-laki perempuan tiba-tiba ada data yang aknon tidak diketahui ya itu dihilangkan saja. Kemudian kesimpulan ketiga adalah teknik menangani data hilang dapat mencegah bias. Jadi data-data yang hilang itu dapat mencegah bias.
Bias itu artinya tidak tentu ya, seperti kalau kita apa namanya, bias itu tidak pasti ya, namanya bias. Seperti kita kalau belajar fisika ya, ada cahayanya itu bias. Nah, berarti cahaya itu artinya bias itu bisa tidak hanya ke satu arah, bisa ke arah yang berbeda ya. Jadi dia bias. Kemudian fitur engineering itu bisa meningkatkan kualitas data. Jadi fitur engineering ini bisa meningkatkan kualitas data. Ya, jadi data menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Selanjutnya dari pembahasan yang saya berikan ini, kalau nanti misalnya ada pertanyaan, boleh mengajukan pertanyaan itu lewat e-learning ataupun mungkin lewat WA group boleh, atau japri saya boleh ditanyakan mengenai pembahasan kita di pertemuan ketiga ini. Selanjutnya untuk tugas mahasiswa ada beberapa hal yang perlu kalian selesaikan. Yang pertama itu cari dan analisis satu dataset dari sumber terbuka. Boleh dari Kaggle, boleh dari UC Machine Learning, boleh dari Google Dataset, dan boleh dari IEEE Dataset, dan lain sebagainya. Yang penting cari dari dataset publik ya, sumber terbuka. Kemudian identifikasi format data yang digunakan dalam dataset tersebut. Ya tadi kan format datanya apakah CSV, apakah XML, apakah JSON, dan lain sebagainya. Yang ketiga, tugas kalian adalah lakukan normalisasi dan standarisasi pada dataset tersebut menggunakan Python. Biasanya untuk standarisasi dataset di Python itu menggunakan library Pandas dan scikit-learn ya. Selanjutnya, tugas kalian adalah mengidentifikasi dan menangani missing values. Missing values itu adalah nilai-nilai yang hilang, yang missing ya dalam dataset tersebut. Ya, misalnya ada data mahasiswa, ada 5 orang ya, data keempat dia kosong. Nah, tapi ada tertulis mahasiswa keempat tapi isi datanya kosong. Contohnya nama mahasiswa yang keempat ada Rudi, alamatnya kosong, NIM-nya kosong. Nah, sementara mahasiswa yang 1, 2, 3 sampai 5 itu ada semua NIM, nama, alamat, kota, nah, kayak gitu ada semua. Sementara mahasiswa yang keempat tadi hanya namanya saja, NIM-nya kosong, kotanya kosong. Itu yang dikatakan salah satunya adalah missing values. Ada nilai yang missing atau yang nilai yang kosong. Nah, nanti perlu kalian identifikasi apakah ada atau tidak di data yang sudah kalian tadi cari ya dari sumber publik ya. Kemudian terapkan minimal 2 teknik fitur engineering pada dataset tersebut. Terapkan minimal 2. Tadi kan ada beberapa teknik ya. Kemudian yang selanjutnya adalah buat laporan dalam format PDF yang mencakup penjelasan langkah-langkah yang dilakukan dan hasil yang telah Anda peroleh berdasarkan analisis tadi. Buat laporannya semua ya berdasarkan 1, 2, 3, 4, 5 bagian tadi. Yang selanjutnya adalah buat laporan dalam format PDF ya. Jadi untuk pembahasan kita di pertemuan ketiga ini, karena ini bulan puasa ya, bulan Ramadan, waktu kita juga terbatas karena sambil melaksanakan ibadah. Selebihnya nanti silahkan kalau ingin bertanya bisa dari e-learning, bisa dari WA group ya, atau bisa langsung japri saya juga boleh ya. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih atas atensi dari adik-adik mahasiswa semuanya. Saya akhiri dengan bilai topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.